Cheers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bu Widianingsih dari SMA Negeri 1 Batu ingin menyajikan video pembelajaran untuk tugas PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Malang. Selamat menyaksikan. Ketua kelas, silahkan dipimpin untuk berdoa. Persiapan. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan buat kalian. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk? Nabila. Kenapa Nabila? Sakit. Ya, kita doakan Nabila supaya cepat sembuh ya. Amin. Nah, anak-anak masih ingat nggak pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Tentang cara presentasi. Tentang cara presentasi. Nah, baik. Sekarang apakah yang dimaksud dengan presentasi? Evanija? Presentasi adalah suatu sarana komunikasi di mana terdapat presenter dan audiens. Kalau misalkan audiens itu yang memperhatikan, yang mendapatkan pesannya, kalau misalkan presenter itu yang menyampaikan pesannya. Ya, benar. Ada yang belum ngerti tentang presentasi itu apa? Jadi presentasi itu apa semuanya? Presentasi adalah penyampaian yang disampaikan dan ada pesan yang Benar. benar. Nah, sekarang saya Ibu Widya ingin tanya, kemarin materinya selain kalian belajar presentasi berarti ada metode presentasi. Nah, Rapi sebutkan coba metode presentasi ada berapa? Yang pertama ada presentasi dengan teks, kemudian dengan hafalan, dan dengan kartu, dan yang terakhir dengan spontan. Pinter. Berarti coba semuanya satu apa? Presentasi. Teks kedua. Tiga. Dengan kartu. Empat. Spontan. Lima. Jenaka. Ya, pinter semuanya. Tepuk tangan buat kalian. Oke, hari ini Bu Widya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran untuk selanjutnya ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kemarin kalian sudah praktek, siswa diharapkan bisa membuat lembar presentasi yang efektif. Kemudian siswa diharapkan dapat memodifikasi presentasi. Kemudian 3, siswa diharapkan mampu menyimpan file ke dalam Google Drive. Kemudian 4, siswa diharapkan mampu mengupload file ke dalam YouTube. Nah, hari ini, materi hari ini, kalian setelah kalian bisa memodifikasi presentasi, hari ini kalian harus mampu menyimpan file ke dalam Google Drive. Nanti langkah-langkahnya akan Widya jelaskan ya. Kemudian setelah itu kalian bisa menguploadnya file tersebut ke dalam YouTube. Oke?
dimengerti? Bisa. Ini metodenya tadi ya. Jadi metode macam-macam metode presentasi, ada metode rule of three, kemudian metode pecah-pecah, ada metode problem solution, ada metode bercerita, dan metode humor. Jadi topik hari ini ya yang akan saya bahas adalah menyimpulkan materi. Jadi setelah kalian kemarin membuat presentasi, kemudian memodifikasi presentasi, hari ini kalian tugasnya adalah menyimpulkan materinya. Ya, kalian simpulkan, nanti saya beri LKPD yang akan saya bagi ke kalian, nanti saya mengerjakan tugas, kemudian simpan file tersebut ke dalam Google Drive, kemudian upload kemudian yang terakhir adalah nanti penilaian. Oke anak-anak, bisa dipahami? Ya. Baik, kalau sudah siap, hari ini kalian kerjakan materi yang kemarin, simpan di Google Drive. Langkah-langkahnya sudah tahu caranya? Ya, langkah-langkahnya tadi sudah Widya share ke grup ya. Langkah-langkahnya coba kalian lihat di grup WhatsApp kalian. Jadi buka filenya dulu. Kemudian kedua kalian buka browser Google Drive. Syarat harus punya email. Jadi nanti kelompok satu itu perwakilannya satu akun ya. Sama kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 masing-masing satu akun. Ya, akunnya satu aja. Nanti kirimkan filenya ke akun tersebut perwakilan satu kelompok. Kemudian nanti caranya nanti bisa kalian buka Google Drive, kemudian upload file, kemudian berikan nama, kemudian baru di save. Bisa dipahami. Nah, sekarang dia berikan waktu pengerjaan sekitar 10 menit. Ya. Oke, silakan kalian mengerjakan. Dari sini kalian baru bisa ambil filenya melalui ini baru ya. Klik. Nah, masih loading. Nah, ini kalian pilih yang upload file ya. Kalian pilih upload file, kemudian filenya ada di mana? Nah, filenya ada di mana? Misalnya filenya ada di dokumen gitu ya. Nah, di dokumen kayak gini. Nah, kalian bisa ambil atau kalian tadi filenya sudah kalian download atau filenya sudah kalian download, misalnya ambil ini ya. Nah, ini video pembelajaran misalnya, kemudian open. Nah, baru saya upload. Jadi filenya harus diupload di Google Drive terlebih dahulu. Ya. Nah, kalau sudah sukses, nah ini ya sudah sukses. Masih proses, tunggu. Nah, kalau sudah sukses seperti ini, nah ada centang hijau. Kalau sudah sukses, ada centang hijaunya ya. Nah, coba kalian lihat, sudah masuk nih filenya, tujuan pembelajaran ya. Sudah masuk filenya. Nah, ini sudah masuk. Setelah masuk, ini kalian bisa langsung buka. Misalnya dibuka terlebih dahulu, mengetahui apakah file tersebut benar atau tidak ya. Kalau biasanya sudah tahu tempatnya, pasti nah ternyata filenya sudah masuk. Nah, kalau filenya sudah masuk ke Google Drive, berarti langkah selanjutnya adalah membagikan link tersebut ke editor supaya bisa dilihat oleh semua orang yang kalian bagi linknya ya. Kalian pilih bagikan. Nah, kalian pilih bagikan di sini ya. Kemudian yang akses umum ini kalian pilih siapa saja yang memiliki link ya. Kalian pilih siapa saja yang memiliki link. Baik ya. Di sini statusnya adalah pelihat,
atau pemomentar atau editor. Kalau melihat itu hanya bisa melihat video yang kamu bagikan. Kalau pemomentar berarti hanya bisa mengomentari, ya. Kemudian kalau editor berarti file tersebut bisa, selain bisa diakses oleh orang lain, orang tersebut juga bisa untuk mengedit atau mengubahnya, ya. Kalian pilih pelihat saja. Oke, kalau sudah pilih pelihat, selesai. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah disetting pelihat, maka proses selanjutnya adalah kalian membuka YouTube. Nah, kalian buka YouTube.com. Nah, setelah masuk account, ya, kalian masuk account dulu. Setelah masuk account, kalian pilih drive, ya, kalian pilih drive seperti ini. Nah, dari sini kalian baru bisa ambil filenya melalui ini baru, ya. Klik. Bentar, masih loading. Nah, ini kalian pilih yang upload file, ya. Kalian pilih upload file, kemudian filenya ada di mana? Nah, filenya ada di mana? Misalnya filenya ada di dokumen, gitu ya. Nah, di dokumen kayak gini. Nah, kalian bisa ambil atau kalian tadi filenya sudah kalian download, atau filenya sudah kalian download, misalnya ngambil ini ya. Nah, ini video pembelajaran misalnya, kemudian open. Nah, baru saya upload. Jadi filenya harus diupload di Google Drive terlebih dahulu, ya. Nah, kalau sudah sukses seperti ini, nah, ada centang hijau. Kalau sudah sukses, ada centang hijaunya ya. Nah, coba kalian lihat, sudah masuk ini filenya, tujuan pembelajaran ya. Sudah masuk filenya. Nah, ini sudah masuk. Setelah masuk, ini kalian bisa langsung buka. Misalnya di
kita terlebih dahulu mengetahui apakah file tersebut benar atau tidak ya. Kalau biasanya sudah tahu tempatnya pasti nah ternyata filenya sudah masuk. Nah, kalau filenya sudah masuk ke Google Drive, berarti langkah selanjutnya adalah membagikan link tersebut ke editor supaya bisa dilihat oleh semua orang yang kalian bagi linknya ya. Kalian pilih bagikan. Nah, kalian pilih bagikan di sini ya. Kemudian yang akses umum ini kalian pilih siapa saja yang memiliki link ya. Kalian pilih siapa saja yang memiliki link. Baik ya. Di sini statusnya adalah pelihat atau pengomentar atau editor. Kalau pelihat itu hanya bisa melihat video yang kamu bagikan. Kalau pengomentar berarti hanya bisa mengomentari ya. Kemudian kalau editor berarti file tersebut selain bisa diakses oleh orang lain, orang tersebut juga bisa untuk mengedit atau mengubahnya ya. Kalian pilih pelihat saja. Oke, kalau sudah pilih pelihat, selesai. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah disetting pelihat, maka proses selanjutnya adalah kalian membuka YouTube. Google Drive tadi ya. Habis ini kalian praktekkan cara menyimpan file melalui Google Drive ya. Nah, sekarang kalian buka, setelah itu kalian bisa upload videonya dari sini. Tanda plus yang ada di pojok sebelah kanan ya. Kalian bisa buat upload video yang sudah kalian bagi linknya tadi di Google Drive. Nah, setelah itu di sini akan ditampilkan lembar untuk upload video. Nah, untuk itu kalian pilih file ya, pilih file yang tadi sudah kalian simpan, kemudian pilih filenya, kemudian open. Nah, ini akan ada pemrosesan, misalnya judulnya apa tadi? Judulnya video pembelajaran ya. Nah, video pembelajaran memodifikasi presentasi. Nah, deskripsinya. Nah, ini deskripsinya ini menentukan channelnya apa. Terserah ya, kelompok kalian bebas channelnya apa sesuai dengan yang sudah kalian punya. Kalau media channelnya oke. Habis itu berikutnya ini stylist yang dapat membantu pilih apa misalnya pilih like. Selesai. Kemudian video ini diperuntukkan untuk siapa? Ya, video ini dibuat untuk anak-anak, dipilih untuk anak-anak aja ya, untuk anak-anak aja. Kemudian berikutnya
kemudian berikutnya, kemudian simpan. Nah, ini di sini ada keterangan visibilitas ya. Visibilitas ini adalah memilih waktu publikasi dan siapa saja yang dapat melihat video Anda. Misalnya, video itu dipublikasikan untuk pribadi atau tidak untuk publik atau publik. Nah, tergantung pada materi yang ingin kalian bagi, pribadi atau tidak, atau untuk publik, untuk semua orang ya. Saya pilih publik aja. Nah, kalau ini ada notifikasi jadwal kan, berarti kalau kalian centang jadwal, berarti video tersebut ada rentang waktunya. Kalau kalian tidak ingin memberikan rentang waktu, tidak usah ya. Kemudian langsung publikasikan aja. Nah, videonya sudah dipublikasikan. Ini linknya sudah terlihat kan? Ya, linknya sudah terlihat. https youtube.com/m5m bla 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 bla. Nah, itu bisa kalian share di grup. Ini bisa disalin linknya. Kemudian kalian bagi di beberapa media sosial seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Oke, anak-anak bisa dipahami? Sekarang saya coba ingin memutar videonya tadi ya. Nah, coba saya ingin putar video tadi di YouTube. Apakah bisa? Nah, ini ternyata videonya sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Akan mempresentasikan pemanfaatan TIK di era digital. Nah, perkenalkan, nama saya Devanida. Saya Devanida. Saya Dewi. Saya Dimana. Saya Nova. Tolong diperhatikan ya. Pemanfaatan TIK di era digital. Kita akan membahas tentang analisis kritisme dengan sumber penggunaan aplikasi, sarana, dan penjelasan. Nah, agendanya dalam topik utama di presentasi ini ada 6 ya. Yang satu, pemanfaatan TIK dalam era digital. Lalu yang kedua ada alat dan peran TIK, peran teknologi interaktif dalam pendidikan, manfaat teknologi interaktif, presentasi dan teknik presentasi. Manfaatan TIK di era digital. Di sini bisa kita tinjau ada alat dan bahan TIK, ada HP, ada laptop, ada PC, ada tablet, ada kabel, accessory, wifi, terus internet. Kita lagi dilanjutkan Dampak teknologi terhadap proses belajar mengajar. Teknologi adalah alat bantu yang telah mengubah cara belajar dan cara siswa belajar. Teknologi telah memberikan akses ke pendidikan dan akses ke berbagai cara komunikasi dan bekerja bersama. Proses belajar mengajar pembelajaran. Poin satu adalah bahan dan alat pembelajaran. Fisik seperti kertas, pena, dan papan tulis. Yang kedua, akses terbatas ke materi dan informasi pendidikan. Lalu ada proses belajar mengajar yang berlangsung di dua kelas secara tatap muka. Proses belajar mengajar teknologi. Yang kesatu ada yang lebih luas ke bahan dan informasi pendidikan. Lebih banyak saluran dan alat yang tersedia untuk komunikasi dan kolaborasi, dan memungkinkan jenis pembelajaran yang personal bagi siswa. Peran teknologi dalam pembelajaran. Teknologi interaktif membuka banyak cara untuk belajar. Teknologi
Satu, memungkinkan guru untuk lebih fleksibel. Guru dapat menggunakan berbagai metode dan alat pengajaran untuk memenuhi kebutuhan pelajaran. Dua, membantu guru lebih terhubung dengan siswa. Guru lebih mampu berkomunikasi dengan siswa dan mendukung mereka dalam proses belajar. Tiga, membuka akses ke lebih banyak sumber daya. Guru dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membantu tugas mereka. Oke, selanjutnya ada manfaat bagi para siswa mengenai teknologi dalam bidang pendidikan, terutama pertama memungkinkan pengalaman belajar yang lebih bersama. Jadi siswa lebih dewasa memilih metode dan alat untuk membantu mereka belajar dengan baik. Yang kedua, meningkatkan komunikasi siswa, sehingga siswa memiliki akses ke berbagai saluran yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan selalu kolaborasi dengan guru dan sesama siswa. Yang ketiga ada membantu siswa bersiap untuk masa depan. Siswa dibekali untuk menyongsong masa depan yang syarat teknologi dan akan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya kita masuk pada bab teknologi memajukan siswa. Banyak pertanyaan yang ada dalam dunia pendidikan sekarang, terutama di era digital ya. Apakah ini masa depan pembelajaran? Dalam prinsipnya teknologi pembelajaran jarak jauh sangat penting untuk pendidikan saat ini dan kemungkinan akan tetap penting di masa mendatang saat sekolah menentukan cara terbaik untuk melangkah maju. Sekolah dapat menggunakan atau menawarkan kombinasi pembelajaran jarak jauh dan tatap muka. Kita masuk dalam sebuah kalimat. Teknologi adalah alat ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi guru maupun siswa. Jadi seperti yang kita tahu, mending kita belajar dengan mudah lewat device daripada kita harus nulis dengan susah. Itu kutipan yang sering saya dengar selagi ada online learning. Jadi teknologi tentunya sangat membantu untuk bisa menjadi lebih efisien dan tentunya bisa dibawa ke dalam ranah cinta lingkungan. Selanjutnya kita masuk pada bab masa depan pembelajaran. Pertama, efek dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran mempengaruhi ruang kelas daring dan pembelajaran digital untuk semua orang. Yang selanjutnya ada pasar global untuk kursus dan sertifikasi praktis, peningkatan kualitas pembelajaran jam telat, naiknya permintaan terhadap program berbasis keterampilan, dan yang terakhir investasi yang lebih besar pada teknologi interaksi dalam mengatasi kesenjangan digital. Di sini ada kutipan dari David Warling ya. Teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru. Karena ini adalah pena dan kertas zaman ini. Dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Nah, sekarang kita masuk pada bagian presentasi dalam teknik ini. Nah, presentasi ya. Presentasi adalah suatu jenis komunikasi di mana ada pembicara yang menyampaikan pesan atau informasi. Ada pesan yang disampaikan dan ada penerima pesan. Orang yang menyampaikan pesan disebut presenter dan penerima pesan disebut audiens. Presentasi bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Berikut ada beberapa teknik presentasi. Yang pertama adalah rule of three, terus pencet pecah, problem solution, storytelling, dan humor. Di sini kita mau pakai ya storytelling. Storytelling teknik bercerita. Bercerita merupakan salah satu teknik presentasi yang menarik dalam presentasi. Teknik bercerita ini dikemas dengan baik dan natural saat menyampaikan
materi akan membuat audiens menjadi antusias saat mendengar. Mungkin ada pertanyaan. Ayo, dari kelompok lain silakan kalian bertanya. Kelompok berapa? Nama? Frista. Ya, silakan Frista. Apa manfaat TIK di sekolah? Pertanyaan yang bagus ya, saya akan menjawab. Pemanfaatan TIK di sekolah itu banyak ragamnya. Bisa dalam kanal dokumentasi, bisa dalam kanal learning, bisa dalam kanal juga dalam pemaparan materi. Jadi kalau misalkan pemaparan materi itu sebenarnya masuk di learning, tapi bisa dicabangkan lebih luas. Kalau misalkan secara dokumentasi di sekolah, bagi para guru, bagi para tenaga kependidikan bisa digunakan sebagai sarana untuk menyimpan data terkait data personal siswa, data nilai, dan juga surat menyurat secara digital. Lalu kalau secara learning seperti yang kita lakukan sekarang, ini kan pembelajaran ya. Jadi tentunya dalam pengefisiensi waktu, efisiensi tenaga, efisiensi tempat dan juga media. Ada lagi yang mau tanya? Lihat ya, di sini ada PC, lalu di depan pun ada sedikit ada HP, di depan Alisa ada tablet, ya masuk ada banyak kabel, terus ada jaringan internet, ada wifi juga di sini. Lalu yang paling penting ada soundbar. Ya, lagi yang mau tanya? Kelompok 1, silakan tanya. Atau kelompok 2? Apa keterkaitan antara teknologi dan informasi? Mengapa keduanya sering disatukan dalam istilah teknologi informasi atau TIK? Teknologi dan informasi itu kaitannya dalam bidang komunikasi. Kan kita sering dengar TIK, teknologi informasi komunikasi. Nah, ketiganya itu berhubungan dalam kanal di mana teknologi itu menjadi wadah adanya informasi dan komunikasi. Jadi pembagian di mana korelasinya adalah teknologi yang mewadahi. Jadi mereka berdua ini informasi dan komunikasi sebenarnya tidak membutuhkan teknologi pun bisa tersampaikan, tapi teknologi menjadi wadahnya. Makanya dalam kritismenya hal paling dasarnya adalah teknologi. Jadi di mana teknologi itu dibahas dalam TIK, teknologinya yang paling dasar, tapi informasi dan komunikasi itu isinya yang bisa disampaikan, yang bisa dipaparkan, yang bisa digunakan oleh manusia untuk mengefisiensikan hidupnya dengan orang lain, dengan bagaimana mereka bekerja, bersosial, dan bertahan hidup menggunakan adaptasi dari sarana yang sudah ada sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas dari kita. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Alan Muslim. Saya sudah keluar Bira. Saya Risa Risa. Saya Alisa Zara. Saya Naulia. Saya Di sini kami akan menjelaskan tentang pemanfaatan TIK di era digital menggunakan metode gecak-gecak. Alat dan bahan TIK yang utama adalah WiFi dan juga PC. Manfaat TIK di era digital.
Penggunaan TIK telah terbukti memudahkan berbagai pekerjaan dalam pendidikan, bahkan menjadi solusi dalam kegiatan belajar distance learning, web-based education, dan e-learning yang memungkinkan transfer ilmu bisa dilakukan di mana saja. Kelebihan TIK di era digital. 1. Kemudahan akses dalam mencari informasi. 2. Menghadirkan banyak inovasi. 3. Menghemat biaya. 4. Menghemat waktu. Jenis layanan TIK di era digital. Jenis layanan TIK ada 3, yaitu pertama layanan klasikal adalah pelayanan dasar bimbingan yang dirancang agar konselor melakukan kontak langsung dengan peserta didik. Yang kedua, pelayanan kelompok adalah kegiatan kelompok yang dilakukan antara pembimbing konselor dengan anggota kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok. Yang ketiga adalah layanan individu adalah bimbingan khusus antara peserta didik dengan konselor dan mendapat layanan langsung. Sepertinya slide-nya sudah habis. Apakah ada pertanyaan? Ayo, kelompok lain silakan kalian bisa menanyakan untuk kelompok 2. Ayo teman-teman. Nah, dari kelompok mana? Mas Igede? Kelompok 5. Mau menanyakan apa? Silakan. Apakah pemanfaatan TIK di era digital ini sudah optimal? Apakah pemanfaatan di era digital ini sudah optimal? Jawabannya apa? Belum optimal dan juga belum rata. Masih ada daerah yang belum bisa mengakses internet di era digital sekarang, jadinya belum bisa dikonklusikan kalau sudah optimal. Apalagi Indonesia. Ya, sudah puas jawabannya? Nah, teknologi memang dikhususkan untuk kita, tapi di Indonesia ternyata teknologinya belum optimal. Karena apa? Khususnya untuk daerah-daerah terpencil, itu biasanya akses internetnya kurang memadai. Banyak kendalanya diantaranya apa? Kelompok. Nah, betul. Kelompok 2, ayo bisa menyebutkan kekurangannya apa? Kekurangan dana, betul. Terus apa lagi? Perhatian dari pemerintah. Perhatian dari pemerintah belum optimal. Terus? Untuk jaringan internet untuk saat ini masih belum bisa merata ke seluruh daerah. Iya, pinter. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, pinter. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, dari kelompok mana? Dari kelompok 4. Nama? Kelompok 3. Jadi kan kelompok 2 itu menggunakan metode presentasi pecah-pecah. Di sini saya mau tanya, apa kelebihan metode pecah-pecah ini daripada metode presentasi lain? Nah, kelebihannya apa metode pecah kuca daripada metode yang lainnya? Coba. Pertama-tama, ini bukan memilih tapi dipilihkan pemekaran untuk presentasi dengan metode pecah-pecah. Pecah-pecah sendiri adalah metode presentasi di mana menampilkan slide setiap 20 detik. Jadi presentasinya itu singkat, padat dan juga jelas. Dan presentasi ini unik atau presentasinya menarik. Jadinya bisa diaplikasikan dalam presentasi bisnis, proyek bisnis sebenarnya. Sudah jelas kelompok 4? Iya. Ada lagi yang mau menanyakan untuk kelompok yang lainnya? Setiap masing-masing kelompok mempunyai YouTube ya, channel YouTube. Nanti subscribe, komen ya, sebanyak-banyaknya like ya. Nilai yang paling banyak adalah like-nya yang terbanyak. Oke? Kelompok semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan buat kalian. Oke, pembelajaran hari ini bagus sekali. Nilai kalian A untuk semua kelompok. Loh? Ya. Nah, untuk minggu selanjutnya, pertemuan berikutnya, kalian ulangan tentang presentasi. Jadi kalian minggu depan adalah ulangan dan evaluasi. Ya, hari ini berikan kesimpulan. Minggu depan baru kalian Bu Widya akan berikan ulangan. Ulangannya berbentuk apa? Ulangannya berbentuk pilihan ganda. Nanti ada aplikasi Kahoot yang akan saya berikan. Waktunya sekitar 45 menit. Oke, bisa dipahami. Jadi kalian untuk minggu depan harus belajar di rumah karena ini adalah penentuan nilai PTS ya. Nah, untuk dari materi ini apakah ada yang kesulitan atau ada yang mau bertanya?
Sudah jelas semuanya? Sudah jelas ya? Baiklah, kalau sudah jelas, Bu Widya tutup hari ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Silakan. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam.